Halo semuanya, selamat datang di Best Topic. Hari ini kita akan belajar mengenai evaluasi fundamental yaitu PER, Price Earning Ratio, di mana ntar kita akan mempraktekkan bagaimana cara mencari nilai intrinsik dari TKIM dengan menggunakan PER. Sebelum saya mulai, silakan kalian subscribe dulu channel saya sebelum kita mulai untuk masuk ke dalam penjelasan mengenai PER. Nah, dalam analisa fundamental, ada dua faktor juga yang penting untuk kita mencari tahu suatu perusahaan. Kalau kemarin kita sempat bahas PBV ya, kalian bisa nonton video PBV ya di sini, di video kemarin gitu. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai EPS dan PER. Gitu. EPS adalah Earning Per Share dan PER adalah Price Earning Ratio. Nah, tujuan untuk kita belajar dari EPS dan PER ini yaitu kita dapat mengetahui nilai intrinsik, kita juga nanti dapat mengestimasi kira-kira dividen-nya seberapa besar, serta kita dapat menghubungkan antara pendapatan dengan harga sahamnya. Jadi apakah perusahaan itu murah atau mahal, apakah perusahaan ini masih layak untuk kita beli atau enggak. Nah, masuk aja ke EPS. EPS adalah earning per share, di mana artinya kalau dalam bahasa Indonesia pendapatan per lembar saham. Jadi kita buat tahu per satu lembar saham perusahaan ini tuh untungnya berapa gitu. Jadi rumusnya adalah laba bersih dibagi dengan lembar saham yang beredar. Nah, laba bersih kalian bisa lihat laba bersihnya baik itu kuartalan, Q1, Q2, Q3, Q4 atau dalam satu tahunnya langsung laba bersihnya. Lalu dibagi dengan jumlah lembar saham yang beredar, atau biasa kalau di RTI kita bisa lihat itu ada di issued shares gitu. Nah, jadi dari sana kita bisa mengetahui berapa sih per satu lembar keuntungan perusahaan ini. Mengapa kita perlu mengetahui EPS? Karena ketika kita membeli saham itu dengan menggunakan acuan per lembar. Jadi jadinya kita bisa membandingkan saham itu jadi apple to apple. Jadi saya belinya per lembar, harganya sekian. Lalu untung perusahaan ini per lembar sekian rupiah. Jadi kita bisa membandingkan apakah harga saham ini jadi jauh banget dibandingkan dengan keuntungan atau enggak gitu. Jadi kita bisa tahu, oh karena keuntungannya misalnya 100 rupiah, harga saham cuma 200 rupiah, kan berarti 2 tahun balik modal. Nah, itu bisa kita acuannya nanti ke sana untuk mengetahui saham itu murah apa mahal. Dapat dilihat, kalian bisa lihat di sini di RTI, nanti kalian bisa buka di bagian kayak statistik, lalu di bawah itu ada namanya issued shares. Nah, issued shares kalian bisa lihat berapa lembar saham yang beredar. Di sini dalam yang saya tunjukkan adalah dalam kayak statistik ya, dia ada tulis 38,15 miliar lembar saham gitu. B itu adalah miliar, jadi kita ntar tinggal bagi tuh laba bersihnya berapa dibagi dengan jumlah lembar sahamnya. Atau bisa juga kita menggunakan dari RTI juga di bagian profile. Dari profile kita bisa lihat di sana jumlah pemegang sahamnya ada berapa banyak lembar saham. Jadi kan biasanya ada kepemilikan perusahaan tuh seperti di sini contohnya Unilever. Kita bisa lihat Unilever memegang sebesar 84,99%. Lalu masyarakat memegang 15,01%, di mana totalnya ada 38 miliar 150 juta lembar. Jadi kita tahu, oh jumlah lembar saham yang beredar itu adalah total keseluruhan 100% sahamnya, itu berapa jumlah lembar sahamnya. Ya, kita bagi tuh dari 38 miliar 150 juta lembar sahamnya. Nah jadi kalau EPS itu kalau saya ibaratkan, misalnya ada satu perusahaan ini untungnya 1 miliar. Lalu perusahaan ini yang punya adalah 5 orang. Misalnya, saya perkecil supaya lebih mudah. Nah, jadi satu orang sebenarnya mempunyai keuntungan 200 juta. Karena keuntungan perusahaannya pertama 1 miliar, lalu dimiliki oleh 5 orang. Per orang ini kan berarti keuntungannya sebenarnya 200 juta. Nah, jadi kalau saya mau beli perusahaan yang untung 1 miliar ini, saya bisa cari salah satu dari 5 orang itu. Lalu ketika saya cari, saya bilang, Pak, saya mau beli sahamnya Bapak di perusahaan itu. Jadi saya nggak harus beli 5-5-nya. Saya bisa datang ke satu, saya tanya, Bapak mau lepaskan saham Bapak berapa ke saya? Karena bisa jadi dia bilang, oh keuntungan saya 200 juta nih 1 tahun. Kalau Bapak mau, Bapak bisa bayar saya dengan mungkin 1 miliar, karena dalam 5 tahun berarti balik modal gitu kan. Atau 600 juta kalau Bapaknya baik, 3 tahun balik modal. Atau misalnya Bapaknya yang satu ini kita tahu, oh Bapak ini kayaknya lagi butuh duit nih, anaknya mau kuliah misalnya gitu. Dari Bapak ini karena kita tahu dia butuh duit, ya udah kita bilang, Pak kita beli sahamnya Bapak deh, karena Bapak untungnya 200 juta per tahun, karena Bapak lagi butuh duit, saya bayarnya 200 juta. Nah bisa jadi karena Bapak ini lagi butuh duit,
jadi lepas tuh kepemilikan sahamnya, kan otomatis kita 1 tahun udah balik modal gitu. Nah, jadi semakin dekat harga yang kita beli dengan harga keuntungannya, maka akan semakin murah berarti sahamnya atau pembeliannya kita gitu. Karena kalau kita nggak membandingkan antara per lembar saham, jadi kita ntar pasti bingung antara satu perusahaan yang untungnya 100 miliar dengan perusahaan yang untungnya 1 miliar. Bisa jadi perusahaan yang untungnya 100 miliar ini lembar saham beredarnya ada 1 triliun lembar gitu. Jadinya EPS-nya jadi kecil banget. Nah, sedangkan ada perusahaan yang untungnya mungkin cuma 1 miliar, lalu saham yang beredarnya mungkin cuma 10 lembar aja, 10 lembar saham. Jadi per 1 lembar itu keuntungannya justru jadi 10 miliar. Jadi lebih besar keuntungan per lembar sahamnya. Jadi banyak orang yang salah kaprahnya di situ. Jadi orang bilang perusahaan ini untungnya sampai 1 triliun misalnya. Terus perusahaan ini untungnya cuma 100 miliar. Nah, bisa jadi dalam per lembar saham yang 100 miliar ini itu lebih tinggi daripada yang 1 triliun itu untungnya. Makanya kita butuh yang namanya keuntungan per lembar saham supaya yang kita bandingkan apple to apple. Nah, contohnya di sini kita bisa lihat Unilever sendiri ya. Kalau kita lihat di tahun 2019, akhir tahun 2019, laporan keuangan tahunannya Unilever, kita dapat lihat yang kita bandingkan nantinya adalah ini laba bersihnya. Jadi bukan di penjualan, bukan di harga laba bruto, bukan di laba usaha, tetapi laba bersih. Jadi yang benar-benar sudah dipotong semuanya. Jadi hasil akhir laba bersihnya di mana. Nah, ini kita bisa bagikan dengan yang tadi jumlah lembar saham beredar, yaitu di area 38 miliar 150 juta gitu. Jadi di sini kita bisa dapat nih nanti per lembar sahamnya berapa. Nah, saya bandingkan di sini dengan Adira Multifinance, di mana Adira di sini disajikan dalam jutaan rupiah, Unilever juga disajikan dalam jutaan rupiah. Jadi di sini keuntungan Unilever itu 7 triliun ya, 7,3 triliun. Nah, Adira keuntungannya cuma 2,1 triliun laba bersihnya Adira. Jadi di sini kita bisa lihat perbandingan yang tadi saya bilang. Walaupun Unilever keuntungannya kelihatannya besar, Adira lebih kecil daripada Unilever. Kita lihat apakah secara per lembar saham Adira lebih kecil daripada Unilever. Nah, di sini dapat dilihat kalau Unilever setelah kita bagi ya dari keuntungannya tadi 7,3 triliun, 7,39 triliun dibagi dengan 38 miliar 150 juta lembar saham, maka keuntungan per lembar saham Unilever di akhir tahun 2019 yaitu di harga Rp194 per lembar. Nah, sedangkan Adira karena jumlah lembar saham yang beredar Adira cuma 1 miliar lembar ya. Jadi ketika keuntungan 2,1 triliun ini dibagi dengan 1 miliar lembar, maka Adira mempunyai keuntungan per lembar saham itu 2.109. Dimana jadinya kalau kita bandingkan, Adira berarti gede banget nih per lembar saham untungnya 2.000. Sedangkan Unilever per lembar saham untungnya cuma 194. Sedangkan harga sahamnya dapat kita lihat di sini Unilever di harga 7.900, sedangkan Adira juga kurang lebih hampir sama di harga 7.150. Jadi menurut saya Adira justru lebih mencetak keuntungan lebih besar daripada Unilever, walaupun memang kita nggak bisa membandingkan Adira dengan Unilever karena berbeda sektor. Tapi dari sisi kasat mata aja untuk sekilas aja sebenarnya Adira jauh lebih besar dalam mencetak keuntungan sebenarnya dibandingkan dengan Unilever. Nah, setelah kita dapat keuntungan per lembar saham, maka kita dapat menghitung price earning ratio-nya, gitu, PER-nya. Nah, PER itu rumusnya adalah harga saham dibagi dengan earning per share tadi, harga saham dibagi dengan EPS. Jadi kita tinggal bagi itu. Tadi kalau Unilever harga sahamnya 7.900 dibagi dengan EPS-nya 149. Maka kita dapat PER-nya Unilever berapa. Nah, sedangkan Adira harga sahamnya 7.150 dibagikan dengan 2.100, maka kita dapat entar PER-nya berapa. Jadi kita untuk menentukan, jadi sebenarnya kalau saya bilang secara singkat itu PER itu lebih kepada kapan kita balik modal, berapa tahun kita balik modal. Dengan catatan perusahaan itu membagikan dividen 100% gitu. Jadi kalau kita beli perusahaan yang PER-nya cuma 3 kali, terus bagi dividennya 100%, berarti kita balik modal dalam waktu 3 tahun. Dengan catatan labanya tetap, kalau labanya naik lebih tinggi, berarti kita balik modalnya lebih cepat. Kalau labanya turun, berarti kita balik modalnya lebih lama, gitu. Makanya prospek selain kita belajar tentang PER dan EPS, kita juga harus mengerti bagaimana kita menilai
prospek perusahaan ini tahun depan masih bisa naik lagi nggak ya labanya, atau tahun depan justru labanya turun nih gitu. Makanya itu ntar ada pembahasan khusus untuk bagaimana sebenarnya kita membaca perusahaan ini kemungkinan besar akan labanya naik di tahun ke depan atau turun di tahun ke depan. Jadi PER itu kalau semakin tinggi, maka PER itu akan jadi semakin mahal. Semakin rendah PER itu, maka PER-nya akan maka nilai perusahaannya akan semakin murah gitu. Jadi kita bandingkan langsung, misalnya PER-nya 3 kali dengan PER-nya 10 kali, berarti PER itu balik modalnya 3 tahun, yang 3 kali, yang 10 kali balik modalnya 10 tahun. Nah, kalau kita ngerti dan anggapannya ya, prospeknya ke depannya sama, labanya kemungkinan naiknya sama, jadi ya kemungkinan besar PER 3 kali itu jauh lebih murah dibandingkan kita beli perusahaan yang PER-nya 10 kali gitu. Nah, di sini kita bisa lihat ya, Sampoerna sendiri itu kalau kita lihat di sini PER-nya 10 kali di harga 1185. Jadi kalau saya bilang untuk sekelas Sampoerna saya beli ketika harga sahamnya di harga 1185 dengan perhitungan PER 10 kali, maka saya kurang lebih waktu saya beli Sampoerna di harga 1185, saya balik modalnya selama 10 tahun gitu. Dengan catatan labanya tetap. Nah, sedangkan ketika kita lihat secara jangka panjang, histori sebelum-sebelumnya, Sampoerna itu selalu meningkat secara tren jangka panjang, pendapatannya Sampoerna terus naik gitu. Jadi ada kemungkinan ya kita bisa balik modalnya jadi lebih cepat. Makanya dengan PER 10 ini Sampoerna udah sangat murah sebenarnya. Nah, lalu ada beberapa saingannya Sampoerna, RMBA dan ITIC ya, kode sahamnya. Ini justru PER-nya gede sekali. RMBA PER-nya sampai 726, ITIC kemarin sampai 2000-an, dimana berarti kenapa bisa segede itu? Karena harga sahamnya naik tidak disertai dengan pendapatannya yang naik, sehingga jadinya harga sahamnya tinggi, pendapatannya rendah. Jadi pas bagi itu jadinya hasilnya gede banget. Makanya kalau yang begini saya bilang akan cenderung resikonya lebih tinggi. Nah, ketika saya screenshot ini harganya dapat terlihat ya, last price-nya waktu itu masih RMBA masih 298, ITIC masih 2450. Nah, kalau kita lihat perkembangan seiring berjalannya waktu, kita bisa lihat yang RMBA itu karena tadi udah cukup mahal ya, walaupun udah turun dari 430 turun jadi 300-an atau 290, ya terus turun karena balik lagi secara rasio PER-nya sudah sangat tinggi gitu. Kalaupun memang RMBA ini naik, maka perusahaan ini cenderung akan mempunyai resiko yang lebih tinggi ketika turun. Jadi kalau saya posisi seperti saya untuk membeli RMBA, saya tidak akan membeli karena menurut saya PER-nya sudah terlalu jauh, terlalu tinggi. Ini yang RMBA, terlebih lagi yang ITIC. Nah, ITIC waktu di screenshot di harga 2450 ya, berarti di area sini di 2450. Nah, sebenarnya ITIC ini di harga 2450 itu udah turun dari harga 4400-an kemarin. Nah, udah turun sampai 2400 pun, dari 4400 pun PER-nya masih 2000-an kali. Itu tuh masih tinggi banget. Jadi ya wajar kalau ITIC terus turun sampai 1165. Jadi ya wajar gitu. Jadi bukan berarti saham ini udah turun dari 4.400 sekarang cuma 1165. Berarti murah. Enggak. Bener-bener saham ini sebenarnya memang masih cukup mahal. Dimana kalau memang ITIC ini mau naik, ya harusnya ITIC ini meningkatkan kinerjanya terlebih dahulu, pendapatannya harus naik dulu, lalu labanya juga naik, makanya akan jadi lebih stabil gitu. Dan menurut saya dengan PER yang sampai 2000 kali itu terlalu nggak make sense untuk harga sahamnya. Walaupun mungkin kedepannya labanya bisa meningkat, cuma meningkatnya sampai berapa sih gitu. Nah, akan lebih baik kan kita lebih baik menunggu sampai kinerjanya lebih baik, atau benar-benar kita analisa dan make sure kalau labanya tetap bakal bisa naik cukup signifikan untuk menurunkan PER-nya tadi. Nah, makanya tadi saya bilang cara menghitung PER-nya Unilever dengan harga sahamnya tadi 7.900, jadi kita bagi tuh harga sahamnya Unilever 7.900 dibagi dengan EPS-nya 194 EPS-nya dalam 1 tahun ya gitu. Jadi kita dapat PER Unilever itu 40 kali. Tinggi ya, berarti kalau saya beli Unilever dan Unilever bagi dividen 100%, maka kira-kira dengan catatan labanya tetap di 194 tiap tahun, 40 tahun saya baru balik modal. Cuma ya balik lagi, kalau labanya mulai naik terus, ya konsisten naik terus, mungkin akan lebih cepat. Cuma balik lagi, kalau udah 40 kali, mau secepat apa gitu untuk bisa balik modal. Nggak mungkin kan dari 40 jadi 5 tahun kan, nggak mungkin. Itu kan berarti pendapatannya harus melonjak sangat signifikan. Sedangkan kalau kita lihat secara histori, pendapatannya Unilever itu justru
meningkat tetapi lebih kondusif ya, lebih nggak terlalu agresif peningkatannya. Jadi ya walaupun turun saya rasa juga nggak bakal terlalu jauh dari 30 tahun seperti itu. Nah, next ADMF. ADMF kalau kita lihat EPS-nya 2109 ya, dimana kalau harga ADMF tadi 7150 kita bagi dengan 2109, maka per ADMF cuma 3,4 kali, dimana kalau kita beli ADMF dan ADMF bagi dividen 100%, kita akan balik modal selama 3,4 tahun gitu. Tapi kalau kita lihat di sini ada kolom DPR ya, saya tunjukkan kolom DPR di sini, dividen payout ratio, di mana dividen payout rasionya ADMF itu selalu konstan di angka 50%. Jadi kalau kita lihat berarti dividennya ADMF itu setengah dibagikan kepada pemegang saham. Berarti kita tinggal kali aja. Kalau kita pegang ADMF dengan catatan labanya konstan ya di harga 2109, maka dalam waktu 7,8 tahun kita akan balik modal karena dia dividennya di sini hanya 50%. Tapi at least jauh lebih murah dibandingkan saya beli Unilever yang mempunyai PR yang 40 kali. Walaupun Unilever di sini dividen payout rasionya 100%. Nah, tapi kan banyak orang nanya, tapi Pak ADMF kan labanya bisa aja turun tahun depan gitu. Ya pasti akan saya lihat seperti ini. Kalau memang labanya bisa turun ya memang semua perusahaan labanya bisa turun. Tapi at least kita tahu secara histori ADMF itu labanya naik terus dari tahun 2015, 16, 17, 18, 19 naik terus. Dan naiknya juga cenderung cukup besar ya, sebesar hampir 50%, 40%, 40% gitu. Jadi kenaikan laba dari ADMF sendiri menurut saya cukup baik untuk menopang kinerja perusahaannya gitu. Jadi kalaupun harga saham ADMF turun karena dengan laba yang ada sekarang ini juga nggak bakalan turun terlalu signifikan, kan nggak mungkin harga saham sama kayak harga pendapatannya gitu per lembar saham. Justru di situ kesempatan. Bahkan ADMF di tahun 2015 kemarin sempat turun sampai ke harga 3.000 ya. Kalau kita hitung, kalau kita beli di harga 3.000 waktu itu, terus kita hitung pembagian dividennya total selama 5 tahun ini, maka dalam 5 tahun itu udah balik modal gitu. Kalau kita jumlahkan 300 tambah 500 tambah 700 tambah 900 tambah 1054, itu total hampir kisaran 3.500 justru total dividen dalam 5 tahun. Nah, kalau kita beli di harga 3.000, kita dapat 5 tahun dividen sebesar 3.500 per lembar. Berarti kalau waktu itu saya beli 100 juta, dalam 5 tahun saya udah dapat di atas 100 juta lebih dikit gitu. Karena dividennya dibagikan sudah cukup besar. Belum lagi ditambah harga saham yang kita beli waktu di 3.000, sekarang udah 7.000 nih. Berarti kan udah naik hampir 120 juta atau 140 juta gitu uangnya kita yang pertama. Jadi 100 juta ditambah dividen 100-an juta ditambah lagi capital gain 100-an juta, total udah 300-an juta. Itu nggak diapa-apain gitu. Jadi akan lebih safe beli perusahaan yang membagikan dividen dibandingkan kita cari perusahaan yang PR-nya murah. Banyak banget di bursa kita PR-nya tuh murah, mungkin cuma 2 kali, 3 kali gitu. Tapi kita bisa lihat tiba-tiba PR-nya jadi, kenapa harga sahamnya justru nggak naik-naik padahal PR-nya tuh udah murah terus. Nah, biasanya yang begitu tuh perusahaannya nggak bagi dividen. Jadinya ya orang juga ngapain beli gitu, harganya ya bisa murah terus. Bisa jadi juga kalau yang ADMF kan tadi bilangnya, tapi kan Pak pendapatannya ADMF tahun depan bisa turun gitu. Nah sama juga untuk saham-saham yang mereka nggak bagi dividen tapi PR-nya murah. Contohnya kalau kalian lihat, kalian bisa buka di RTI sendiri, kalian lihat PNIN ya. PNIN itu tiba-tiba labanya di tahun lalu kuartal pertama itu EPS-nya sekitar 100-an. 109 kalau nggak salah EPS-nya di tahun lalu 2019 Q1. Nah, di tahun 2020 ini EPS-nya tiba-tiba berubah jadi Rp10 per lembar. Berarti penurunannya sebesar 90% laba bersihnya gitu. Nah, kalau orang yang invest di PNIN dengan catatan dari tahun 2019, 18, 17, 16 itu PNIN PR-nya mungkin cuma 4 kali, 3 kali. Nah, ini tiba-tiba berubah jadi PR-nya 18 kali. Jadi PR-nya tuh turun jadi 18 kali gitu. Dan kan berarti kan udah kita nggak dapet apa-apa dari tahun-tahun kemarin, nggak pernah bagi dividen, terus sekarang kinerjanya turun lagi, dan ada kemungkinan ya harga sahamnya kembali anjlok gitu. Anjloknya lebih dalam lagi mungkin seperti itu, karena tadi pendapatannya yang turun sangat signifikan gitu. Sedangkan kalau ADMF, walaupun pendapatannya turun signifikan, tapi setidaknya dividennya juga dibagikan cukup besar. Dan let's say, anggap kita kasih ilustrasi, anggapan ADMF itu tahun ini labanya cuma 1.500
atau 1.000 lah jelek-jeleknya. 1.000 dengan dengan dividennya 50%, berarti kan bagi dividennya Rp500. Anggapan kita beli di harga 7.150. Nah, kita bagi aja tuh 500 bagi dengan 7.150. Kita tahu nanti dividen yieldnya berapa. Berarti kan sekitar 7,5%. Yang menurut saya itu jauh lebih besar dibandingkan kita meletakkan di deposito 7,5% gitu. Itu dengan catatan labanya turun jadi 1.000, dan itu agak sedikit kurang. Menurut saya 1.000 itu nggak masuk akal, karena Q1-nya ADMF sendiri kita bisa lihat Q1-nya ADMF itu sebesar Rp560 per lembar keuntungannya. Jadi masih ada Q2, Q3, Q4 ya. Kalau kita konstan ya, anggapan bilanglah laba pendapatannya turun. Jadi kuartal kedua nanti labanya jadi 300, ketiga 300, keempat 300, berarti kan masih sekitar 1.400. 1.400 kita bagi setengah, 50% bagi dividen berarti Rp700. Kita beli di harga 7.150, ya kita dapat dividen berarti 9%-an atau bahkan hampir 10% gitu. Dimana dividen itu juga masih cukup besar gitu, dan secara ke depan menurut saya ADMF cukup menarik, karena silakan baca sendiri kalau memang kalian udah bisa nganalisa, udah bisa baca prospek perusahaan atau baca laporan tahunan, silakan baca laporan tahunannya sendiri dan lihat analisa laporan keuangannya bagaimana ADMF di setiap tahun itu kinerjanya sangat meningkat. Jadi ya salah satunya dari PER ini kita dapat memprediksi mana saham murah dan mana saham mahal. Kayak kalau seperti ADMF, harga sahamnya turun jadi 6.000 atau 5.000 atau 4.000, saya masih berani beli. Kenapa? Karena ada catatan perusahaannya pendapatannya tinggi dan PER-nya rendah. Berbeda dengan tadi yang ITIC yang dari 4.400 turun sampai 1.100. Itu ya pasti saya nggak bakal beli. Kenapa? Karena di 1.100 pun harga PER-nya masih tinggi, kecuali 1.100 PER-nya sisa 2 atau 3 atau 4. Nah, itu menarik gitu. Dengan catatan juga dividennya harus punya. Jadi kalau perusahaan yang nggak bagi dividen tapi PER-nya murah, itu banyak banget di bursa, kalian bisa cari. Tapi ya harga sahamnya dalam 5 tahun bisa jadi turun. Contohnya kalian bisa cek sendiri nanti CFIN, silakan cek. Nah, sedangkan Tekim ini menarik karena tiba-tiba labanya melonjak gitu. Dari yang kuartal pertama di tahun 2019 cuma karena mereka pendapatannya dalam dolar, jadi satuannya dalam dolar. Jadi per lembar sahamnya cuma 0,0154 ya Tekim per lembar dolar. Nah, itu naik jadi 0,05 gitu. Jadi hampir naiknya sekitar 3 kali lipat gitu pendapatannya Tekim di kuartal pertama tahun 2020 ini. Nah, setelah kita cek sebenarnya, setelah saya cek kemarin di laporan keuangannya, ya salah satu keuntungannya Tekim itu karena dari keuntungan selisih kurs, laba rugi selisih kurs. Jadi keuntungan selisih kursnya juga cukup besar, jadi mendongkrak kinerjanya naik gitu. Nah, Tekim juga terbantu karena akuisisi pabrik Oki-nya itu juga memberikan pendapatan yang cukup besar kepada Tekim, dan penjualannya mereka juga cenderung masih stabil gitu. Tapi kalau kita lihat dari prospek kedepannya, Tekim dengan wabah virus corona sekarang ini yang membutuhkan banyak tisu, banyak kertas. Nah, Tekim ada kemungkinan secara kuartal 2, kuartal 3 masih akan membukukan kinerja yang cukup bagus. Ditambah juga kalau kita berbicara pada selisih kurs tadi, ya kursnya rupiah juga kembali melemah, Tekim juga banyak yang diekspor, jadinya laba selisih kursnya harusnya juga masih bertahan, masih mencetakkan keuntungan. Jadi at least mungkin kuartal kedua dan kuartal ketiga labanya Tekim masih bisa bertumbuh seperti kuartal pertama gitu. Jadi masih cukup bagus menurut saya. Dimana kalau kita hitung EPS-nya Tekim, kita rupiahkan labanya Tekim ya. Karena di sini 0,0502 itu 3 kali lipat lebih besar daripada kuartal pertama 2019. Jadi kita anggapannya kalau pendapatannya konstan ya, tiap kuartal itu naik 3 kali lipat, maka at least berarti EPS di kuartal EPS di tahun 2020-nya juga naik 3 kali lipat gitu dibandingkan 2019. Saya nggak mau ambil acuan dari RTA yang mengalihkan 4 dari pendapatannya mereka jadi 0,2. Mungkin saya akan lebih konservatif, kita kalikan 3 aja gitu dari laba bersih di tahun 2019. Jadi kan kisarannya 0,15 ya, sekitar 0,16 atau 0,15an gitu. Nah, ketika kita konversi jadi rupiah di harga 14.500, maka kita dapat EPS Tekim itu estimasi saya di tahun 2020 ini di area rupiahnya 2.327 rupiah gitu. Di sini saya ambil acuannya sektor ya. Jadi Tekim itu kan dari sektor basic industry gitu. Jadi dari sektoralnya kita bisa lihat per 5,39 itu
sebagai acuan. Nah, Tekim ya kalau kita lihat dengan EPS 2327, kalau kita beli di harga 6250, berarti kan harga 6250 dibagi 2327, di mana pair-nya Tekim sekarang ini kisaran 2,6 gitu. Nah, karena pair-nya 2,6 menurut saya itu udah kecil banget, karena kalau kita lihat di RTI pair-nya bakal lebih kecil lagi karena dia acuannya 0,2 tadi gitu. Sedangkan kita ambilnya sekitar 0,15 atau 0,16 gitu untuk acuan pair di tahun 2020. Jadi 2,6 itu saya bandingkan untuk di sektornya TKIM sendiri. Jadi di sektor itu rata-rata harga per sektornya di area 5,39. Jadi untuk mencari nilai intrinsiknya Tekim, saya kalikan per sektor ini dengan EPS-nya. Gitu. Jadi per sektor 5,39 dikali dengan EPS-nya, maka harusnya harga intrinsik Tekim dari perhitungan per itu di area 12.500 gitu. Nah, kalau harga intrinsiknya di 12.500 lalu kita beli di harga 6250, berarti kita punya margin of safety atau MOS-nya sekitar 50% gitu. Di mana MOS itu adalah sebagai acuan di mana semakin besar MOS, margin of safety-nya, maka semakin aman kita membeli saham itu. Dengan catatan kan tadi salah satunya acuannya dari PER itu sendiri. Ada beberapa orang mengacu margin of safety juga dari PBV, ada yang menggunakan DCF. Cuman di sini karena kita lagi belajar tentang PER, maka saya memberikan perhitungan nilai intrinsik menggunakan nilai PER. Jadi dari PER sendiri kita bisa menghitung kira-kira saham ini layaknya di harga berapa sih gitu, kalau memang PER-nya sesuai gitu. Nah, jadi kesimpulannya adalah dari PER sendiri kita bisa mengetahui mana saham yang lagi turun kita bisa beli, mana saham yang turun tuh kita nggak boleh beli, karena boleh sih beli tapi ya resikonya tinggi gitu. Jadi akan jauh lebih nyaman kita melakukan transaksi, akan jauh lebih nyaman kita berinvestasi di saham kalau kita tahu saham yang kita beli itu PER-nya udah murah terus masih bagi dividen gede. Nah, dan itu banyak banget di bursa. Kalian bisa cek perusahaan-perusahaan yang punya PER-nya cukup rendah dan harga sahamnya justru meningkat secara signifikan, secara tiap tahun dalam 5 tahun naik terus gitu. Jadi nggak terlalu bermasalah, justru nggak terlalu pusing, karena ketika harga sahamnya anjlok akan cepat lagi balik. Kenapa? Karena orang justru ini udah murah banget sedangkan bagi dividennya gede, mungkin kita bisa dapat dividen yield-nya cukup besar gitu. Seperti ADMF tadi saya ada udah sempat membeli di area 5.500-an di kemarin waktu lagi turun-turunnya. Nah, ketika kita beli di harga 5.500, dia bagi dividen di harga 1.000, berarti itu dividennya hampir 20% gitu untuk ADMF sendiri. Nah, kalau 20% tiap tahun berarti kan lebih murah lagi kita beli tahun depan. Ibarat kalau saya beli, kalau yang kemarin kan reksadana kan iming-imingnya 1 tahun 10% investasi baliknya. Nah, di sini kalau saya dapat ADMF di harga 5.500, berarti saya hampir dapat 20% tiap tahun. Jadi kalau saya letakin 1 miliar, saya dapat berarti sekitar 200 juta 1 tahun. Dengan catatan tadi, labanya harus tetap gitu. Tapi yang balik lagi, secara histori labanya cukup bagus. Kita lihat kuartal pertama kemarin keluar juga justru masih naik labanya. Walaupun mungkin kuartal kedua ini kemungkinan bisa turun karena tadi ya restrukturisasi hutang ya. Sebenarnya restrukturisasi hutang itu nggak terlalu berpengaruh pada emiten perbankan atau emiten pembiayaan. Justru kredit macetnya yang berpengaruh. Tapi kalau selagi restrukturisasi mereka masih bayar bunga cicilannya, is okay, berarti pendapatannya pembiayaan itu atau bank itu masih tetap jalan, masih tetap nggak masalah. Kalau kredit macet baru orang nggak bisa bayar, nah itu baru akan menjadi kendala pada perusahaan tersebut. Nah, PER juga bisa memberitahu kita mana perusahaan yang resikonya tinggi dan mana perusahaan yang resikonya rendah, jadi kita juga jadi lebih nyaman dalam kita berinvestasi gitu. Nah, sekian video saya mengenai EPS dan PER. Semoga kalian dapat menemukan perusahaan-perusahaan yang layak untuk diinvestasikan, sehingga kalian dapat mengkaji perusahaan-perusahaan tersebut, mana yang murah, mana yang mahal, sehingga kalian jadi lebih nyaman dalam berinvestasi. Nah, jangan lupa tonton video-video e-learningnya saya. Kalian bisa klik di sini. Ini ada beberapa untuk mengenai technical, mengenai fundamental, jadi kalian bisa mempelajari jadi lebih dalam gitu. Dukung channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan share video ini kepada teman-teman Anda supaya teman-teman Anda terhindar dari perusahaan-perusahaan yang resikonya tinggi. Karena bisa jadi ketika saham itu turun, kalian buy, dan akhirnya malah bye-bye gitu. Jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah ini, nanti akan saya jawab bagi kalian yang masih bingung mengenai EPS dan PER. Sampai jumpa semuanya di video selanjutnya, semoga cuan.